Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Kuswanda, NPM 2101020169 dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darul Ulum, Prodi Pendidikan Agama Islam Ekstensi Semester 3E tahun akademik 2023-2024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas desain pembelajaran untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana tugas ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah desain pembelajaran dosen pengampu Dr. Suhardi, SPDI MA. Desain pembelajaran memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu tentang komponen-komponen tersebut sesuai dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu kompetensi dasar atau KD. Mengacu dengan judul materi Al-Quran Hadis, yaitu yang berjudul Al-Quran dan nama-nama Al-Quran. Di sini saya mengambil 3 kompetensi dasar, yaitu yang pertama, menghayati keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. Ketiga, memahami pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Berikutnya, indikator. Pertama, memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama baik secara etimologi maupun terminologi. Kedua, mengetahui nama-nama lain Al-Quran beserta artinya. Ketiga, menunjukkan sikap yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian tujuannya ialah, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan memiliki potensi berikut. 1. Menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ulama. 2. Menjelaskan nama-nama Al-Quran beserta artinya. 3. Menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Baik, selanjutnya adalah materi pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Pada pengertian Al-Quran ini memiliki 2 subjudul, yaitu pengertian Al-Quran menurut bahasa dan menurut istilah. Yang pertama sekarang, pengertian Al-Quran menurut bahasa. Lafaz qiraah mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qara, qiraatan, Qur'anan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Sesungguhnya kami yang mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran Surah Al-Qiyamah ayat 18. Kemudian selanjutnya, pengertian Al-Quran secara istilah. Para ulama menyebutkan definisi Al-Quran yang mendekati maknanya dan membedakannya dari yang lain, dengan menyebutkan bahwa Al-Quranu wa kalamullahul munzila ala Muhammadin alaihi salam al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacanya bernilai ibadah. Sedangkan menurut para ulama sebagai berikut. Pertama, menurut As-Sabuni, Al-Quran didefinisikan sebagai suatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah yang merupakan penutup para nabi dan rasul melalui perantara Jibril. Selanjutnya, menurut As-Sali, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Kemudian yang terakhir, menurut Syekh Beik, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbahasa Arab dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya. Diturunkan secara mutawatir, ditulis dalam mushaf dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Selanjutnya materi kedua, yaitu nama-nama Al-Quran. Di sini ada 14 nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Kitab, yang berarti tertulis atau yang ditulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun."
Sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Yang kedua, Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakunu lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan buat dalam kurung Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam dalam kurung jin dan manusia. Yang ketiga, Az-Zikr, yang berarti peringatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikra dalam kurung Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang keempat, At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Yang kelima, Ar-Ruh, yang berarti jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami sebelumnya. Kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab dalam kurung Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Keenam, Al-Balaghah, yang berarti penyampaian atau kabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hadza balaghun linnasi waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidu waliyadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasannya dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Yang ketujuh, Al-Basyair, yang berarti pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hadza basairu linnasi wa hudan wa rahmatul liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Yang kedelapan, Al-Bayan, yang berarti penerangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kesembilan, An-Nur, yang berarti pelita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang dalam kurung Al-Quran. Yang berikutnya Al-Huda, yang berarti petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Berikutnya Al-Busyra, yang berarti kabar gembira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus dalam kurung Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Berikutnya Ar-Rahmat, yang berarti rahmat atau karunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Al-Mau'izah, yang berarti pelajaran atau nasihat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir, asy-syifa, yang berarti obat atau penawar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Oke, sekarang kita masuk ke komponen terakhir, yaitu kuis. Di sini ada contoh kuis yang saya buat, yaitu di bawah ini yang merupakan pengertian dari nama lain Al-Quran. Asy-syifa adalah A. Pembeda, B. Obat atau penawar, C. Berita gembira, D. Cahaya. Ya, jawabannya B. Obat penawar. Obat atau penawar. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.